Assalamualaikum Bang Arsul. Waalaikumsalam Mas Ishaka. Iya, gimana? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar Bang? Saya jabat Alhamdulillah tangan. ini. Kapan lagi nih bisa jabat tangan dengan Wakil Ketua MPR seperti ini ya Bang ya? Iya, wah ini karena zaman pandemi, jadi kita agak beda. Masih gitu ya. sesuai dengan jaga jarak, Iya. dengan protokol kesehatan ya Bang ya? Betul. Apa kabar Bang Arsul? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Ishak juga sehat selalu. Harapannya Gitu. selalu sehat di masa pandemi seperti Amin, ini. Bang amin, Arsul, amin, kalau amin. kita berbicara mengenai masalah pandemi begitu ya, Iya. ada kegiatan yang berubah tidak terkait dengan PSBB, harus berdiam Iya. di rumah, jaga jarak gitu? Tentu ada, dan bukan hanya ada, banyak yang berubah. Pertama, Iya. dari sisi kuantitas itu juga kegiatan harus diakui berkurang, apalagi kegiatan-kegiatan di mana yang kehadiran fisik itu memang masih diperlukan, tapi itu masih jauh berkurang. Kemudian yang berubah lagi juga tentu mode atau metode kita berkegiatan ya. Kalau dulu itu hampir boleh dibilang 90% itu dengan physical appearance lah, kehadiran fisik, sekarang lebih banyak kehadiran virtual. Kalau pun di mix ya antara fisik dan virtual itu, maka yang kehadiran fisik itu hanya dengan sedikit orang. Awal-awal sempat merasa risih tidak sih Bang dengan kondisi yang harus virtual, kemudian melalui mungkin media-media Zoom begitu? Sekira sebulan pertama itu kita masih canggung tentu ya. Apalagi saya ini termasuk orang yang ya agak gaptek lah begitu ya, gagap teknologi ya, walaupun nggak parah-parah amat sih itu. Jadi tapi lama-lama ya biasa saja. Kalau sekarang malah saya bisa sehari itu 2-3 webinar itu. Bisa gitu, karena terbiasa. Betul, itu. Betul, adaptasi sudah dimulai dari semenjak ada kehadiran pandemi begitu. Betul. Dan saya kira pandemi ini di samping tentu membawa kesedihan kita ya, ada juga hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari pandemi ini. Bang Arsul, sebelum saya berbincang terkait dengan banyak hal begitu ya, tapi mungkin kita ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Bang Arsul begitu kan. Walah. Dulu aktif di hukum, kalau tidak salah juga pernah bergabung bersama dengan Gani Jemat begitu ya Bang ya? Iya, saya itu memang dari sejak SMA itu mengagumi sosok Bang Adnan Buyung Nasution dan Pak Yap Tiamhi ya. Karena itu kemudian ketika masuk bangku kuliah saya memilih mendaftar itu, boleh dibilang saya kira pilihan pertamanya semua Fakultas Hukum. Alhamdulillah saya diterima di Fakultas Hukum UI ya. Dan ketika menjelang selesai, setahun sebelum selesai, karena memang saya pada saat itu mengagumi seorang Adnan Buyung Nasution begitu, saya kemudian menjadi volunteer lawyer sukarela di LBH Jakarta yang memang dipimpin oleh Bang Buyung selaku Ketua Dewan Pembina YLBHI waktu itu. Itu. Nah, jadi ya sejak itulah terus bergulat di dunia hukum sampai sekarang di DPR pun ada di Komisi Hukum. Jadi basic mau ngambil hukum itu karena mengidolakan sosok ya Bang ya? Betul, dan kemudian ketika saya sudah mulai kuliah, itu di awal tahun 80-an kan terjadi peristiwa Tanjung Priok lah, yang sampai sekarang masih disebut-sebut ya, karena dianggap belum tuntas penyelesaiannya. Itu salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu kan sering begitu. Nah, itulah yang makin mendorong saya kemudian untuk menekuni dunia hukum itu. Bang, kalau kita berbicara mengenai masalah hukum begitu ya, terkait dengan masalah pandemi, Presiden Jokowi kemarin mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020. Ini tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ini Bang Arsul, kalau kita melihat terkait dengan adanya Impres ini baru dikeluarkan, ini menurut Bang Arsul terlambat tidak sih Bang? Karena ini sudah lama ini kondisi pandemi seperti ini, tapi baru dikeluarkan begitu. Gini, kita ini memahami kebijakan pemerintah ya, itu juga harus melihat juga negara lain ya. Dan saya kira kalau saya misalnya berkomunikasi ya, telepon-teleponan atau kalau sekarang zoom-zooman begitu ya, dengan teman-teman apakah lawyer atau polisi di negara lain, itu semuanya sama kesannya bahwa pemerintahan manapun itu
ya boleh dibilang bingung lah menghadapi pandemi ini. Ya kecuali beberapa negara ya mungkin seperti Taiwan, ya Hong Kong, Korea Selatan yang dulu pernah ada flu burung kan pandemi itu. Jadi mereka lebih pernah punya pengalaman lah. Kita ini kan boleh dibilang belum punya pengalaman. Ya kalaupun punya kan zaman dulu banget ketika katakanlah wabah TBC itu masih banyak di negara kita. Nah, jadi kalau kemudian kembali itu tadi pemerintah itu tidak langsung brek begini-begini, ya teman-teman saya pun artinya ya karena memang belum pernah punya pengalaman. Orang kalau belum punya pengalaman ya seperti itulah. Dan kita kondisinya dinamis begitu ya Bang ya? Betul, begitu ya? Betul. Tetapi secara keseluruhan kan yang kita lihat kan sebetulnya kesungguhannya. Ya. Kesungguhannya itu makin nampak tetap atau tidak itu yang harus kita lihat saya kira. Ya, tapi kalau dari kita berbicara masalah hukum begitu Bang, dengan adanya impres ini kan mempertegas begitu ya untuk memberi teguran secara lisan, kemudian secara ada ganjaran, denda administrasi, kemudian juga ada penutupan mungkin restoran ataupun perhotelan yang tidak menaati protokol begitu ya. Tepat tidak sih Bang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ada administrasi kan tadi, segala macam? Ya kan tadi saya katakan bahwa pandemi ini kan tidak hanya kita yang mengalami ya. Dan tentu memang keadaan di satu negara dengan negara lain tentu berbeda. Tetapi kalau kita lihat ya, katakanlah kebijakan ya atau aturan yang dikeluarkan pemerintah itu bukan monopoli negara kita sendiri. Saya kebetulan karena pernah tinggal di Inggris, punya banyak teman di sana, begitu kan sama juga di sana. Artinya ada aturan yang seperti itu di mana saya kira di Australia saya kemarin ditelepon teman saya yang dia menyetir dari Victoria ke New South Wales ya menuju Sydney dan nggak pakai masker, kena tilang, kena denda juga, kan sama juga gitu kan seperti itu. Bang, kalau tadi sempat dikatakan pernah tinggal di Inggris, di sini pasti ada begitu perbedaan dari gaya hidup, kemudian juga budayanya seperti apa. Habit kalau kita bilang ya Bang ya. Ini kalau untuk negara kita di sini Bang, walaupun sudah ada peraturan pemerintah, kemudian juga ada himbauan-himbauan anjuran yang sangat ketat menggunakan masker, jaga jarak, tapi sampai dengan saat ini abai. Masih banyak masyarakat kita yang sepertinya tidak peduli dengan kondisi seperti ini. Dari segi hukum nih Bang Arsul, untuk warga kita ini cocoknya tuh hukum apa sih Bang? Hukum sosial kah atau yang bisa-bisa harus ini nurutnya ini harus dihukum begini nih begitu? Ya, jadi memang kita kan berbeda ya. Katakanlah dengan kalau kita ngelihat warga Taiwan ya, apalagi Jepang begitu kan, yang memang tanpa harus ada pandemi pun sudah terbiasa dengan disiplin. Disiplin diri, disiplin sosial itu kan sudah biasa. Nah, tapi kan kita juga laki-laki nggak boleh kemudian merasa bahwa kita ini yang paling jelek. Terbukti kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju dari kita kan juga sama juga. Nah, buktinya instrumennya juga sama. Ya, dengan ada hukum ya, ada denda, kemudian juga ada juga bahkan mungkin sampai artinya harus tinggal di rumah saja, semacam kurungan lah atau tutupan. Jadi ya memang yang paling bagus ya seperti di Jepang, di Taiwan orang punya kesadaran. Tapi kalau itu memang tingkatannya belum makomnya lah kalau kata kiai-kiai itu ya memang harus dengan instrumen hukum ya mau nggak mau harus kita tegakkan juga. Dan saya masih bersyukur ya, meskipun sempat ada yang takut juga ya ketika kemudian Presiden memerintahkan TNI dan Polri gitu ya untuk melakukan sepertinya ini. Lebih ketat nih begitu ya. Kesannya kok seru kayak mau nangani teroris saja gitu kan kayak begitu. Melibatkan unsur TNI Polri. Tapi kalau yang saya lihat ya saya kan ketemu juga karena saya jalan-jalan juga ya. Bahkan ketika waktu itu PSBB ya saya tentu dengan izin khusus itu keluar kota waktu itu Lebaran ya itu ternyata baik TNI maupun Polri kita itu ya persuasif saja, artinya memeriksa kita juga dengan baik-baik. Jadi sampai saat ini saya belum melihat misalnya bahwa itu sesuatu yang menakutkan, enggak seperti itu. Menurut Bang Arsul sebenarnya penting tidak sih Pak melibatkan TNI Polri? Kan mereka juga walaupun dilibatkan tidak bisa memantau 24 jam begitu kan? Ya begini juga, ini kan sekali lagi juga tergantung dari
kondisi sosial masyarakat kita ya. Ya kita bisa bayangkan lah kalau misalnya yang dikerahkan hanya Satpol PP begitu kan. Ada kecenderungan ya sebagian ini nggak semua masyarakat kita itu melawan, mengabaikan, ribut gitu kan. Iya. Bahkan ada 1-2 kejadian juga ditegur oleh polisi baik-baik, negurnya marah-marah juga kan, ada juga yang lebih seperti marah itu. balik warga bahkan kita. Lebih galak sama polisi saja berani gitu ya. Iya. Itu seperti itu ya. Itu. Jadi memang sesuai dengan instrumen masyarakatnya betul, ya. Tapi memang yang paling penting adalah disiplin dari diri sendiri, betul ya Bang? Betul. Dan kita juga tetap harus juga meminta juga kepada TNI dan Polri untuk mengedepankan persuasi itu.